Sepintar apapun dirimu, setinggi apapun status sosial dan jabatanmu, jika kau tak punya moral dan tak punya etika serta adab, sama saja nol besar. Apalagi jika hatimu jahat, dan itu jelas sangat memalukan, bahkan sangat menjijikan. Halo Indonesia, salam NKRI. Hal inilah yang dapat kita lihat dalam diri Dr. Andus Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ruisuryo Notodiprojo MKes, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Gagah benar gelar-gelarnya, termasuk gelar bangsawannya. Tapi sayangnya, kementerengan status bangsawan Ruisuryo tidak diikuti oleh kebersahajaan sikap dan perilakunya. Ruisuryo yang namanya tak bisa dilepaskan dari panci ini dari hari ke hari terus mempermalukan dirinya sendiri, termasuk mempermalukan semua yang terkait dengan dirinya. Karena orang waras pasti malu melihat kelakuan Ruisuryo yang memang sangat memalukan. Orang baik-baik juga pasti akan malu jika terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kelakuan Ruisuryo yang sangat tidak baik dan tidak beretika ini. Bicara soal Ruisuryo pasti sangat erat hubungannya bicara soal panci, yang tentu kita semua sudah tahu dan tak perlu saya jelaskan lagi. Malunya mungkin sampai 7 keturunan. Juga belum tentu itu akan hilang, mengingat sampai sekarang tiap kali menyebut nama Ruisuryo, netizen pasti akan langsung mengaitkannya dengan panci. Bahkan ada yang mengaitkan dengan gergaji, obeng, setrika, sampai blender pun. Selain itu, soal lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pernah jadi bulan-bulanan di media sosial ketika salah dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya saat itu. Dan saat itu pun terjadi kericuhan antara supporter Persija vs Persib di Stadion Maguwu Harjo Sleman tahun 2013 yang lalu itu. Padahal saat itu juga Ruisuryo sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Dan yang paling terbaru lagi, manusia yang identik dengan panci ini malah menghina agama Buddha, sekaligus melecehkan kepala negara Republik Indonesia. Di akun Twitternya, Ruisuryo mengunggah foto editan stupa Borobudur mirip Jokowi disertai dengan tulisan, "Mumpung akhir pekan." Ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu lucu, dilanjutkan dengan emo tertawa, ambiar. Pemirsa Sainai TV, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya bahwa kita harus saling menghormati lintas sara di NKRI ini yang berbineka tunggal ika. Atas dasar itulah, kita harusnya sudah tahu jika stupa dan Borobudur itu sendiri adalah salah satu objek pemujaan terhadap Sang Buddha yang dijunjung tinggi oleh umat Buddha sebagai salah satu agama yang sah di NKRI ini. Tapi nilai junjungan terhadap agama ini sama sekali tidak diberlakukan oleh seorang mantan menteri tukang panci seperti Ruisuryo ini. Mari sekarang kita lihat
bagaimana seorang mantan menteri mengunggah postingan yang sangat melecehkan agama Buddha itu. Walaupun meme itu bikinan orang lain, yang jelas Roy Suryo ikut memposting ejekan tersebut dengan penuh rasa bangga dan percaya diri. Bukannya memposting himbauan agar pembuat meme itu menghapus postingan jahatnya, tapi malah Roy Suryo ini justru ikut mengunggah dan memviralkan penghinaan itu sambil menulis bahwa itu adalah sebuah tweet ringan. Menghina agama orang lain adalah tweet ringan katanya. Padahal ini jelas adalah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh Roy Suryo sambil menyertakan emo tertawa dan menganggap penistaan terhadap agama tersebut adalah sesuatu yang lucu baginya. Cuma orang jahat yang tega berbuat seperti ini. Sampai di bagian ini, saya pun jadi malu sendiri untuk membicarakan kelakuan dari Roy Suryo yang memang sangat menjijikan, layaknya orang yang tidak terpelajar. Bahkan orang yang tak berpendidikan sekalipun masih jauh lebih punya hati yang baik untuk tidak mau menyakiti sesamanya, walaupun berbeda agama ataupun berbeda pilihan politik. Akhirnya, dari semua kejadian yang sangat tidak pantas dan memalukan, serta sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sudah sewarasnya dan sewajarnya bahwa jajaran kepolisian RI bersama TNI harus bergerak lebih cepat, secepat respon mereka saat menanggapi kasus rendang babi itu. Saya Franciscus Adrianus Hai. Mari kita jaga bersama keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tangkap Roy Suryo secepatnya.